Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpao atau hungpao itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan lihat Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, Injil Matius pasal yang ke-11. Mari kita baca mulai ayat yang kedua sampai yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan Agustus. Pada hari yang pertama, tidak terasa kita 4 bulan lagi mengakhiri tahun 2021. Sepertinya waktu begitu cepat yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saya berharap di dalam kondisi yang seperti ini kita tetap mengalami perkara-perkara yang daripada Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran buat kita semuanya sehubungan dengan tema bersama yang ada, yaitu tentang kedewasaan rohani. Nah, dewasa rohani dalam apa? Kita tetap menjadi berkat di tengah masa-masa yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, nanti akan saya jelaskan buat kita semuanya pada pagi hari ini. Nah, Tuhan rindu gerejanya mengalami kedewasaan secara rohani dalam kehidupannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang yang dewasa adalah orang yang mengerti apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan oleh orang tuanya dalam kehidupannya. Nah, apa yang tadi kita baca, saudara-saudara, tentang Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu dia ada di penjara. Nah, ini gambarnya, saudara-saudara. Ya. Nah, ketika Yohanes Pembaptis ada di penjara, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya untuk datang kepada Yesus. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dalam ayat yang ketiga, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Nah, orang sekali Yohanes Pembaptis, waktu mengalami penjara dalam kehidupannya, dia sempat meragukan Yesus Kristus. Padahal kalau saudara belajar Alkitab, Yohanes Pembaptis adalah orang pertama kali yang memproklamirkan Yesus adalah Mesias. Ya. Kemudian yang ayat tadi saya bacakan, ternyata waktu Yohanes Pembaptis di penjara, dia meragukan apakah Yesus itu Mesias atau apakah ada Mesias yang lain yang akan datang. Ya, saudara-saudara perhatikan ada satu kontradiksi yang terjadi. Sebelumnya Yohanes Pembaptis ini memproklamirkan, mendeklarasikan di tengah khalayak ramai sambil berkata, dia adalah anak domba Allah, dia adalah Mesias. Tapi waktu dia di penjara, dia meragukan Yesus, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang saya waktu memperhatikan dan mempelajari Alkitab, saya kadang-kadang, Tuhan kok bisa ya orang yang memproklamirkan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau Mesias, tapi waktu mengalami penderitaan dalam hidupnya, ya dia meragukan orang tersebut. Jangan heran, saudara-saudara, penjara-penjara kehidupan itu seringkali membuat kehidupan kita ragu. Apakah Tuhan yang kita sembah itu menolong kita atau tidak? Apakah Tuhan yang kita sembah akan memberikan jalan keluar bagi setiap problem yang saudara dan saya hadapi? Apakah Yesus sebagai Mesias itu sanggup merubah pasangan saudara, ya, sanggup merubah anak-anak atau merubah situasi yang ada? Nah, kondisi yang berlangsung lama ini membuat banyak orang menjadi ragu. Nah, itulah yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya. Ya, penjara membuat kerohanian seseorang menjadi lemah dan menjadi pudar, saudara. Tetapi saya suka dengan cara Yesus. Ya, Yesus mau terus berkata bahwa di antara orang yang
pernah dilahirkan oleh seorang wanita, maka Yohanes Pembaptis adalah orang yang terbesar. Tetapi orang yang paling kecil dalam kerajaan Allah akan menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saya tidak membahas itu, tapi saya senang dengan cara Yesus memulihkan kondisi Yohanes Pembaptis. Sampai pada akhirnya Yohanes Pembaptis dikeluarkan dari penjara, dia melakukan pekerjaan yang tadinya dia lakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Nah, Yohanes Pembaptis setelah itu dia mulai tumbuh dewasa dan berani menegur Raja Herodes yang melakukan perzinahan di dalam kehidupannya. Tidak layak kamu mengawini orang ini dan lain sebagainya. Dan pada saat itu, ketika Yohanes mendapat ancaman, dia tidak takut, saudara-saudara. Dan di akhir kehidupannya, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya dalam kondisi dia tetap mempertahankan tugasnya sebagai hamba Tuhan yang memproklamirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang ada. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya berdoa penjara-penjara apapun yang ada dalam kehidupan setiap kita tidak akan membuat kerohanian kita menjadi lemah dan pudar. Mungkin pada waktu Yohanes Pembaptis mengalami keraguan, kerohaniannya belum mencapai tahap yang dewasa di dalam pelayanan yang ada. Baik, saudara-saudara, saya akan melanjutkan situasi yang berikutnya. Nah, ini saat kelaparan terjadi di Mesir, kita sudah sering mendengar kisah ini, bagaimana Abraham dikatakan dia mengungsi ke Mesir, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, ini yang terjadi, saudara-saudara. Ya, Abraham ke Mesir dan ternyata dia berbohong kalau Sarah itu istrinya. Ya, memang masih ada bau-bau keluarga, saudara-saudara. Tetapi yang ingin saya koreksi adalah bagaimana waktu itu Abraham berkata bahwa Sarah adalah adiknya, saudara-saudara. Padahal Sarah adalah istrinya. Mengapa? Karena ketika seseorang di dalam kondisi yang sulit, ya dia tidak nampak kedewasaannya ya di dalam perjalanan kehidupannya. Selama ini kita belajar bagaimana Abraham adalah bapak orang beriman. Tapi dalam kenyataannya ketika dia mengalami masa yang sulit, ternyata luntur juga kerohaniannya, saudara-saudara, dan mengaku bahwa Sarah itu bukan istrinya. Ya. Nah, ternyata apa yang ditabur oleh Abraham ini menuai kepada anak-anaknya. Ketika Ishak di Gerar, terjadi kelaparan juga, Ishak bilang bahwa itu adiknya. Bahwa peristiwa yang terjadi kepada bapaknya Abraham itu nurun kepada dia. Nah, ternyata Yakub juga beberapa kali menjadi seorang yang suka menipu, karena itu hidup Yakub artinya salah satunya adalah penipu. Ya, dia menipu saudara kembarnya yang bernama Esau 2 kali, mengambil hak sulungan dan berkat yang diberikan bapaknya kepadanya, semua diambil oleh Yakub. Ya, karena ini perbuatan dari bapaknya yang bernama Abraham menurun. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kesulitan, kelaparan, penjara dalam kehidupan menunjukkan seseorang apakah dia dewasa di dalam Tuhan atau tidak. Nah, orang yang berikutnya, kita tidak asing bagi kita, seorang yang bernama Elimelek. Ketika kelaparan terjadi di Bethlehem, justru Elimelek sebagai kepala keluarga tidak mengalami kekuatan dan tidak menunjukkan bagaimana dia dewasa secara rohani, malah mengajak seluruh keluarganya pindah ke satu daerah yang bernama Moab, dan akibatnya, saudara-saudara, sangat mengerikan. Ya, keputusan yang sering diambil, kadang-kadang orang tersebut tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, tidak lama kemudian Elimelek meninggal. Setelah 10 tahun, kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion setelah menikah dengan orang Moab meninggal juga.
Nah, dari keputusan yang tidak benar, yang tidak bertanya kepada Tuhan, gara-gara apa? Gara-gara kelaparan. Nah, kalau saudara-saudara di dalam masa-masa yang sulit, jangan mudah untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang sangat penting. Berdiamlah dulu, duduk di dalam hadirat Tuhan, ya. Dan setelah itu kita bertanya kepada Tuhan, keputusan apa yang kita ambil. Saya yakin kalau saudara bertanya kepada Tuhan, belajar akan firman-Nya, maka Tuhan akan menuntun dan menunjukkan hal-hal yang baik dalam hidup setiap kita. Ya. Nah, ada satu ayat, mari kita baca sebentar di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-12. Sakaria pasal yang ke-12. Pasal yang ke-9. Ya. Sebentar ya. Sakaria, aduh, kehilangan sebentar saudara-saudara. Ya, Sakaria 9 ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah, saya menunjukkan kepada saudara penjelasan ini. Ketika orang Israel berdosa, mereka dibuang ke Babel, tetapi Allah tetap setia. Nah, kondisi Israel pada waktu itu kelihatannya terserak-serak, tetapi di dalam hidup mereka tetap ada harapan. Makanya disebutkan bahwa orang Israel ketika di negeri Babel, mereka disebut dengan tahanan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali memiliki kerinduan untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara, untuk tujuan-tujuan kita ke depan. Tetapi setelah saudara dan saya melewatinya, sepertinya semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Seperti orang di dalam tahanan pengharapan. Ya. Tapi saudara jangan pernah kita menjadi lemah. Harapan itu boleh tertawan. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-12 tadi, pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah, Tuhan akan memulihkan kondisi yang ada di dalam hidup setiap kita. Ya, jangan pernah kita mengalami keadaan di mana sama seperti Yohanes Pembaptis ketika dia mengalami kondisi yang di dalam penjara, dia gampang kecewa. Ya, dia mudah menyerah. Saya berharap jemaat Tuhan tidak ada yang mengalami kondisi yang seperti ini. Tetap kuat di dalam keadaan apapun yang terjadi. Nah, saudara belajar, ini kedewasaan rohani, memiliki ciri-ciri yang ada, kuat menghadapi goncangan apapun. Sama seperti pohon di sebelah kanan ini, kena angin apapun saudara, tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena akarnya begitu kuat, akarnya masuk ke dalam tidak tahu berapa meter dan tidak mudah untuk digoncangkan. Semua tokoh-tokoh yang saya bagikan tadi di atas, pada awal-awal perjalanan kehidupan mereka, mereka tidak kuat menghadapi penjara-penjara dalam kehidupannya, menghadapi goncangan yang ada. Ya, ketika saudara-saudara di dalam kehidupan ini saat pandemi yang melanda bangsa kita, bukan mungkin kebanyakan di tengah-tengah kita kondisi keuangan sepertinya mengalami goncangan yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah saudara tetap mempercayai Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini? Ya, Mazmur pasal yang ke-9 saya mau bacakan buat kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11.
berkata begini, saudara. Mazmur 11, Mazmur 9, ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Nah, Daud berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Jadi mungkin saudara mencari banyak hal bagaimana cara kita itu mengenal Tuhan. Sederhana, saudara. Orang yang mengenal Tuhan itu percaya kepada Tuhan dalam goncangan apapun. Ketika dia tetap mencari Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan berkata, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yang kedua, saudara, sederhana, orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, saya kasih contoh Daud. Daud ini orang yang terbuang. Ya, dari kecil dia dibuang oleh orang tuanya, lalu disuruh mengembalakan kambing domba yang jumlahnya tidak banyak, 2 atau 3 ekor. Nah, itu pekerjaan utamanya yang diberikan oleh orang tuanya. Pada waktu Daud disuruh membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang, maka Daud tidak serta-merta membiarkan kambing dombanya, tapi disuruh hamba yang lain untuk menjaga kambing dombanya. Kenapa? Karena itu tugasnya. Tidak boleh dibiarkan di kandang lalu ditinggal, tidak. Tapi disuruh orang lain karena apa? Karena Daud bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Saudara, orang tua adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka semua adalah orang yang dewasa. Nah, bukan hanya orang tua secara jasmani, saudara yang melayani Tuhan, yang dipercayakan Tuhan di tempat di mana saudara bekerja, maka tugas kita adalah bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Nah, kita berkata, barang siapa percaya kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada setiap saudara perkara-perkara yang jauh lebih besar. Nah, itu ciri orang yang dewasa secara rohani dalam kehidupannya. Nah, saya akan ajak kita untuk melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-24. Ibrani 11, 24 dan 25. Sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Orang yang dewasa, saudara, memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, atau memilih melakukan kehendak Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dunia ini. Nah, tadi kita sudah baca bahwa setelah Musa menjadi dewasa, ya, lalu ia menolak disebut anak Fir'aun. Ketika dia masih remaja, pemuda, remaja atau kanak-kanak, dia nggak menolak, saudara, karena dia tidak tahu tentang kesulitan yang dihadapi oleh bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan ketika dia menjadi dewasa, baru saudara-saudara, dia menolak untuk menjadi putri Fir'aun. Kenapa? Karena dia melihat kesengsaraan umatnya. Dan singkat cerita, saudara-saudara, kita belajar bagaimana setelah itu kehidupan Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, yang bisa menghadapi Raja Fir'aun adalah Musa, yang adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi pangeran di Mesir dan dipersiapkan menjadi raja. Tetapi karena Musa menjadi dewasa, ya, dia arahkan pandangannya
bukan kepada kekayaan duniawi, bukan kepada kekayaan Mesir, tapi dia arahkan kepada upah yang disediakan. Dan dia lebih suka untuk menderita bersama dengan umat Allah. Nah, Musa lebih suka atau memilih untuk menderita dalam kehidupannya. Pertanyaannya buat kita semuanya, saudara lebih suka untuk memilih kesenangan, mempertahankan ego kita, atau lebih mengalah kepada hal-hal yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara belajar menjadi dewasa dalam kehidupan ini, maka kita akan memilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita semuanya pada pagi hari ini. Ya. Nah, yang keempat, ada banyak ciri kedewasaan, tapi saya mengambil hanya 4 hal pada pagi hari ini. Dia tidak egois, tapi dia suka memberi. Tadi di dalam suara gembala, Pak Arifin sudah membagikan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak cuma minta, tapi kalau orang dewasa, dia memberi di dalam kehidupannya. Dia memikirkan untuk kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dia memikirkan bagaimana pekerjaan pelayanan bisa berlangsung dengan baik. Nah, itu ciri orang yang dewasa di dalam kehidupan sehari-hari yang ada. Nah, oleh karena itu, mari kekristenan kita bukan diukur dengan lamanya waktu. Ya, ada orang baru 2-3 tahun, tapi dia bisa dewasa rohani. Ya. Menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, dia tetap bisa bertahan di dalam kehidupannya. Nah, pada pagi hari ini saya berdoa, saudara mulai hidup menjadi dewasa bersama dengan Tuhan. Ya, Pak Arifin tadi sudah katakan bahwa menjadi tua itu karena faktor umur, tapi menjadi dewasa rohani itu adalah pilihan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat lanjut. Nah, saudara, saat di dalam kesulitan, di dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita belajar. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian 26, kita baca pada ayat yang pertama dan yang kedua. Sampai yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Satu kali lagi ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, saya akan tunjukkan di ayat 4 ini ada sesuatu yang spesial, saudara-saudara. Ya, ketika musim kelaparan, sama seperti yang dialami oleh Abraham, sama seperti yang dialami oleh yang lain-lain, sama juga seperti yang sedang kita hadapi ketika pandemi melanda bangsa kita dan dunia. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kita belajar kepada orang-orang yang sudah mengalami dalam kehidupannya. Nah, ayat keempat, ini firman yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat banyak keturunanmu. Nah, kenapa firman ini diberikan? Supaya menguatkan kehidupan Ishak. Nah, ternyata saudara-saudara, firman ini menjadi rema dalam kehidupan Ishak,
Ya, perhatikan kata keturunan di situ. Saudara lihat di layar ini, kata keturunan bahasa Ibrani-nya adalah Sera. Nah, ternyata Sera itu adalah artinya benih atau waktu menabur. Nah, ini penting, saudara. Ya, jadi Ishak menerima firman ini menjadi rema dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-12, coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-12, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat ini paling disukai oleh para pengusaha. Mendengar kata menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Saya pikir ini bukan hanya pengusaha. Kita pun kalau mendengar dan menerima ayat ini juga semua kita akan bersuka cita. Ya, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa Ishak melakukan hal ini? Padahal pada waktu itu adalah satu masa, yaitu yang disebut masa paceklik, masa kesulitan yang terjadi. Tapi karena Ishak ini mendapatkan satu rema, ya, yang saya tuliskan pada poin yang pertama, dan ternyata waktu Tuhan berkata keturunanmu, nah itu ternyata bicara tentang bukan hanya anak, tapi benih dan juga waktu menabur. Nah, itu sebabnya waktu orang berkata ini bukan waktunya menabur, ini masa yang sangat sulit. Ternyata Ishak lebih memilih apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ishak menabur, yang orang semua berkata, ini Pak Ishak ini gila. Masa kesulitan, masa kekeringan, tidak ada hujan, kok malah menabur. Tapi karena dia mendengar apa yang Tuhan katakan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Waktu dia menabur, menghasilkan 100 kali lipat tuaian yang ada. Ya, sehingga Ishak, semua orang mengalami kesulitan, dia tetap dibawa oleh Tuhan untuk mengalami peningkatan yang tidak terbatas dalam kehidupannya. Nah, mungkin saudara di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada di tengah-tengah saudara dan saya, yang disuruh oleh Tuhan untuk berjualan atau membuat kue atau membuat apa saja yang itu memang karena perintah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja buat kita semuanya. Puji Tuhan. Oke, kita akan melihat yang kedua dan ini yang terakhir. Ketika masa-masa sulit terjadi dalam hidup kita. Saya mau bacakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan kedua. Ya. Saya bacakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, sebelum saya membacakan terjemahan Amplified ini, saya ingin menjelaskan ayat yang kedua dulu. Saudara perhatikan bahwa kondisi-kondisi yang akan datang itu akan digenapi lewat Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman, itu kalau kekelaman itu jauh lebih gelap, saudara, menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, untuk menghadapi kondisi yang akan datang yang jauh lebih sulit, saudara, maka gereja Tuhan harus menyiapkan diri. Nah, saya bacakan Yesaya 60 ayat 1 terjemahan Amplified Bible. Bangkit dari depresi dan sujud di mana keadaan telah membuat Anda. Bangkit dari kehidupan yang baru. Kemudian bersinarlah. Bersinarlah dengan kemuliaan Tuhan.
karena terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Nah, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, ini yang Tuhan katakan. Ya, bangkitlah, bersinarlah. Artinya kita menyatakan kemuliaan Tuhan untuk menolong orang lain dalam situasi yang seperti ini. Nah, jadi orang yang dewasa adalah orang yang sekalipun menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, tetapi dia tetap bisa menjadi berkat. Dengan cara bagaimana, saudara? Melepaskan kuasa, ya, melepaskan iman, menyatakan kesembuhan dan mujizatnya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kita layani, yang kita temui, saudara. Dalam 2-3 hari ini saya mengalami mimpi-mimpi di mana saya mendoakan orang, di mana saya melayani di satu tempat. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dalam 2-3 hari ini roh saya bergejolak dengan semangat yang luar biasa, saudara. Ketika orang tanya kabar saya bilang roh saya sedang berapi-api. Kenapa? Karena setiap malam dalam beberapa hari Tuhan kasih mimpi-mimpi yang seperti itu. Nah, itu sebabnya saudara harus bersiap di tengah-tengah situasi yang sulit yang akan melanda bumi. Bagaimana bangsa-bangsa akan mengalami kekelaman yang sangat pekat. Di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi Tuhan harus menemukan orang yang mau bangkit dulu, saudara. Bangkit dari mana? Dari depresi yang mungkin sedang kita alami, dari kehidupan-kehidupan yang sangat sulit, bangkit dari penjara-penjara yang mungkin menguasai dalam kehidupan kita, yang pernah terjadi dari tokoh-tokoh yang tadi sudah kita bahas. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara, supaya kita disiapkan oleh Tuhan untuk bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kuasa, iman, kesembuhan, dan mujizat, bahkan pertolongan-pertolongan yang lain yang Tuhan gerakkan untuk kita memberkati banyak orang di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Mari kita menyiapkan diri sebelum kita menikmati perjamuan pada pagi hari ini, saudara. Mari siapkan hidup kita untuk menerima perjamuan yang ada di tengah-tengah kehidupan setiap kita.